Ternyata sudah bergabung. Halo Dokter Fani, selamat Halo Bu malam. Fasya, selamat malam, apa kabar? Baik, Dokter Fani gimana dok? Baik dok? Ya, syukur baik di Bali, aman, cerah, Baik. dan senang banget nih bisa ketemu sama support care teman-teman Yeay. semuanya di sini. Ya, kita jauh-jauh tapi bisa tetap saling sharing ya. Itu juga, itu adalah satu hal yang ya salah satu di antara sekian banyak yang mungkin kurang bisa kita syukurin ya dok selama masa pandemi. Tapi ternyata yang bisa kita Mhm, syukurin adalah kita bisa connected walaupun kita jauh-jauhan ya. bener banget, setuju, setuju. Oke, saya menyapa Caring People dulu. Halo Caring People yang sudah join malam hari ini. Sekali lagi saya mau memperkenalkan narasumber kita adalah Dokter Fani. Dokter ada di domisilinya ada di Bali, betul ya dok ya? Ya, bener banget, kita di Bali. Betul di Bali dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai apa ya support yang efektif gitu bagi pejuang kanker. Kalau kemarin kita udah banyak bahas nih dok, ada beberapa seri health talk kami membahas Mhm, tentang terapinya, saintifiknya. Mungkin ya, kali ini kita akan ya. lebih membahas tentang dukungan supportnya yang dari orang-orang caregivernya gitu ya dok ya. Bener banget, bener Karena banget. karena ini juga nggak kalah penting, bener nggak sih dok? Maksudnya ini nggak kalah penting untuk keberhasilan terapi Mhm. seorang pejuang kanker gitu ya dok ya? Iya, benar banget. Karena kalau untuk perjalanan pejuang kanker itu kan dia nggak sebentar ya, butuh waktu yang panjang, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun ya. Iya Jadi betul, itulah perjalanan panjang yang butuh dukungan, dukungan baik betul. secara fisik, secara psikologis, emosional, sosial dari keluarga sekitar, dari lingkungan sekitar gitu. Ini bakal Setuju seru banget banget nih. dok. Ini bakal seru banget dan Caring People yang misalkan nggak bisa saksikan sampai akhir tapi nggak apa-apa tetap akan bisa ditayang di Support and Care dan pasti pertanyaan juga bakal dijawab. Jadi ini seru banget harus perhatikan malam hari ini ya dok. Aku Iya, mau iya. balas dulu nih Apalagi ada ada hadiahnya nih nanti. iya ada hadiahnya ada door prize loh. Dari Mm-mm. Badarudin Suratna ada yang bertanya caranya bertanya di mana? Itu bisa tanya di kolom Q&A di Instagram Live malam hari ini nanti akan langsung dijawab sama Dokter Fani. Oke, sekali lagi Ya. selamat malam semuanya, selamat malam Dokter Fani. Kita akan langsung aja bahas ya dok ya. Ini adalah seri kedua kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Fani dan yang pertama tuh seru banget kita bahas soal JKN, BPJS ya dok ya, tentang bagaimana sih Mhm. support dari negara gitu terkait dengan Mhm. terapi kanker. Mhm. Dan kali ini kita akan bahas lebih banyak lagi soal support yang nggak cuma dikasih oleh fasilitas negara, tapi juga sama para caregiver di sekitar pejuang kanker. Dok, kalau boleh tahu dokter kesibukannya hari ini lagi ngapain aja dok? Praktek kah? Oh ya, tadi saya praktek, cuman selesai jam 7 waktu Bali ya. Bali Jadi, ya, oke. jadi Oke. kesibukannya ya praktek aja sih, karena kita kan ya kebetulan kliniknya 24 jam. Nah, cuman kalau Oh, misalnya ada yang gantiin, jadi mm-mm. bisa Bisa digantiin gitu ya cara dok ya. lain ya. Oh, oke, oke, oke. Kemudian untuk ini, nah kita nih kan kerjasamanya sama yayasan ya, Yayasan Dharma Sadari Hmm, Sehat. Jadi itu adalah hmm, organisasi yang menaungi anak-anak muda yang mereka punya kepedulian di bidang kesehatan, hmm, terutama pencegahan penyakit. Jadi kita udah running hampir 7 tahun ya. Jadi ada hmm, komunitasnya dulu, setelah jalan-jalan-jalan dilihat support, oh ternyata ada nih yang menaruh kepercayaan untuk kita untuk terus hmm. Berjalan ya. ya untuk terus berusaha untuk memberikan kontribusi lah ya. Jadi Hmm, akhirnya kita bikin yayasan. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk melayani lagi, terutama untuk di hmm, remote area ya, Mbak Pasya. Jadi hmm, untuk di hampir seluruh Bali kita kemarin sempat pelayanan, mulai dari hmm, edukasi, hmm. penyuluhan-penyuluhan gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita hanya ngobatin sekali kan itu susah ya. Tapi Iya, kalau betul, kita betul. bisa memberikan pengetahuan, nah pengetahuan itu yang kita harapkan bisa mereka pegang untuk Hmm. jangka panjang, untuk kemana mereka akhirnya berobat atau mendapatkan terapi yang terbaik gitu. Ah, Dan ya ternyata nggak cukup itu aja. Kita pikir bahwa kita nggak bisa kerja sendiri, akhirnya kita berusaha untuk ambil jalur satu lagi itu advokasi. Nah, bersyukur hmm, kemarin dengan
Pak Menteri yang baru, beliau sangat open minded dengan berkolaborasi dengan banyak komunitas-komunitas anak-anak muda untuk mendapatkan input juga kan. Akhirnya ya beberapa ada yang sudah jalan dan kita senang banget bisa collab sama banyak, termasuk juga sama supportan. Yeay, ini nolong banget nih. Nolong banget karena komunitas ini positif gitu dok. Jadi kita kan selalu pengen ya kasih yang terbaik buat masyarakat. Betul ya dok ya? Benar banget. Jadi gitu. Nih udah banyak yang nanya nih kayaknya. Nggak sabar. Iya. Tiba-tiba aku baik. Oke. Kita akan, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan ya dok, ini kayak udah pada antusias nih ya. Sejauh nih kan dokter Fani itu kalau di flyer kan kita baca dokter Fani, dokter keluarga dan juga co-founder Yayasan Dharma Sadar Sehat. Tadi kan dokter Fani udah cerita lah soal yayasan. Nah, sekarang kita boleh nanya nggak sih dok, sejauh mana sih peran seorang dokter keluarga gitu ya, dokter Fani, terutama profesi dokter Fani sebagai bagian dari support system pejuang kanker? Oke, sebenarnya kalau di Indonesia belum ada ininya sih ya, nggak kayak di luar negeri yang mereka ada asosiasi yang kuat untuk dokter keluarga. Jadi kalau untuk dokter keluarga sendiri, kita lebih untuk di BPJS-nya aja yang mereka punya istilahnya dokter keluarga. Tetapi pada prinsipnya dokter-dokter umum yang ada di Indonesia, mereka kalau bekerja di fasilitas kesehatan primer, mereka akan menerapkan prinsip-prinsip kedokteran keluarga, di mana itu adalah sebagai dokter yang pertama kali ditemui oleh keluarga, gak peduli umur berapapun. Jadi mulai dari yang baru lahir, kemudian juga anak-anak, ibu menikah, punya hamil, melahirkan sampai lansia itu kita handle. Cuman sesuai dengan kompetensinya, dalam artian kalau memang itu kan secara kontinu tuh. Nah, apabila dalam perjalanan si individu ini memiliki penyakit yang tidak bisa dihandle oleh dokter umum, karena sebenarnya 80% itu penyakit umum banget ya, common banget lah, ada common cold lah, sakit pinggang, jadi masih bisa terhandle sebenarnya. Untuk kendali mutu dan kendali biaya oleh jaminan kesehatan yang sehat sebenarnya itu di take care sama fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu sebagai gatekeeper nih. Nanti kalau misalnya kasusnya rumit, misalnya kita temukan, oh ini kok tanda-tanda kanker ya, atau tanda-tanda keganasan, kita harus carikan ahli. Nah, disitulah peran kita untuk merujuk. Jadi komprehensif dia. Kemana rujukan yang tepat, jangan sampai yang sebenarnya dia keluhannya kita rujuk ke pasiennya ngototnya ke spesialis B, itu kan nggak cocok ya gitu. Jadi kita harus berkoordinasi sama yang emang ahlinya gitu, core of the core-nya gitu. Jadi sasarannya tepat juga gitu ya dok ya dalam pengobatan. Gitu. Jadi kita dari awal lah bisa iniin. Dan juga kalau dengan sistem rujukan sekarang BPJS kan mereka setiap 3 bulan selalu di assessment ulang ya istilahnya BPJS. Jadi kayak ada yang istilahnya memperpanjang rujukan gitu. Nah, mereka kan kembali lagi ke kita, dan artinya kita akan tahu lagi nih gimana perkembangan pasien setelah mereka berobat di rumah sakit, setelah mereka melakukan misalnya kemoterapi seperti itu. Jadi dalam saat-saat itulah kita juga punya peran untuk memberikan support di sana. Karena biasanya kalau di rumah sakit besar pasiennya kan banyak tuh ya, apalagi ke RSUP gitu. Kalau di Bali tuh rumah sakit yang paling besar RSUP Sanglah kan. Itu diserbu oleh Indonesia Timur. Jadi semuanya yang dari NTT, dari NTB, nah yang berat-berat itu kan kesini semua. Jadi kadang pasien itu hanya mendapatkan waktu yang tidak banyak oleh dokter spesialis atau dokter residen yang membantu di situ. Meskipun ya kadang-kadang juga ada, memang mereka punya kayak program edukasi, sharing session juga secara offline di situ. Tapi nggak seintens kalau kita ya di ruangan kamar praktek yang mungkin kalau beberapa pasien yang biasa-biasa aja mungkin 5 menit, 6 menit udah beres ya, 10 menit udah beres ya. Tapi kalau untuk yang ini kan butuh konseling yang seperti itu. Nah, kita bisa layani dengan lebih kekeluargaan di sini gitu. Apalagi ada memang rasionya. Kalau dokter umum itu rasionya adalah 2.500 penduduk itu maksimum untuk satu dokter. Dan dengan asumsi bahwa sekitar 10-15% tuh bakalan sakit setiap bulan. Jadi kayak itu yang jumlah ideal untuk diampu oleh dokter keluarga ya, supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimum gitu. Nggak buru-buru, nggak kayak
satu kali duduk pasiennya antreannya 60, jadi biasanya kan nggak sempet ngejelasin. Itu biasanya harus di follow up itu. Biasanya asistennya pasti follow up lagi kalau ada yang sudah yang repot-repot kasusnya gitu. Oke, berarti benar-benar berperan dari awal, nggak peduli umurnya juga berapa, pokoknya benar-benar perkembangan pasiennya juga dipantau terus ya dok, sampai harus dirujuk kemana, rumah sakit mana, dokter spesialis mana yang cocok, biar nggak salah gitu ya dok, berarti. Iya, kompetensinya. Nah, kalau misalnya pengalaman dokter sendiri nih, dokter tuh pernah nggak mengalami pasien atau pejuang kanker yang mendapatkan diagnosa gitu, yang baru pertama banget dapat diagnosa kanker, pernah nggak? Oke. Ada tuh. Jadi ini kalau di BPJS kan kita punya program rutin namanya pap smear ya. Nah itu untuk mendeteksi kanker serviks sebelum dia jadi kanker. Jadi kalau udah ada kelainan selnya sudah mulai berubah gitu, ya itu udah mulai kelihatan. Nah, di situ waktu itu pernah dapetin udah yang masih stadium awal. Jadi baiknya kita tahu, kita bisa edukasi untuk ayo yuk diobatin yuk, karena kalau misalnya stadiumnya masih awal, tingkat kesembuhannya itu bisa mencapai 99%. Nah, akhirnya kita refer ke dokter spesialis dan penanganan ya asam karo sudah beres gitu. Jadi untuk beberapa orang yang punya risiko tinggi, memang kita sangat dorong sekali untuk melakukan medical check up rutin. Ya, kadang kalau di kantor itu ya setiap karyawan mungkin dapat ya jatah medical check up, tetapi itu kan tidak sesuai dengan personalize-nya, karakter latar belakang kita. Misalnya di keluarga kita punya riwayat kanker orang tua nih, orang tuanya kanker paru-paru, ibunya kanker payudara gitu. Tapi di kantor cuma pemeriksaannya kayak gula darah, hepatitis, fungsi ginjal, yang nggak matching gitu ya. Jadi bener. Itu kita dorong untuk yang sehat-sehat, untuk yang dan dari situ kita dapat loh Mbak. Dari situ kita dapat misalnya yang sudah mulai ada kelainan, nah kita lakukan krioterapi. Jadi supaya nggak itu menjadi sel yang ganas. Nah itu bagus tuh, itu bagus banget. Coba nanti di searching nih kalau untuk caring people yang ingin tahu lebih, cari pemeriksaan pap smear gratis BPJS. Nah, itu untuk mendeteksi kanker serviks. Nah, pengalaman yang agak ngenes itu, nah saya pernah ketemu, beliau ini adalah almarhum guru ya. Jadi bukan bagaimana apapun latar belakang pendidikan kita, memang semakin tinggi harusnya level pendidikan kan biasanya mereka punya basic yang bagus untuk mencari jalan ke medis ya, bukan alternatif. Tetapi ini mungkin di awal sebelum beliau bervaskes di kita, pada saat didiagnosis masih denial. Jadi komunikasi di awal itu nggak informasi yang harusnya beliau tangkap itu nggak sepenuhnya beliau dapatkan, sehingga yang seharusnya beliau mengambil langkah ini gitu, dia belok-belok dulu nih. Nah, belok-belok dulu nih. Iya, jadinya ke alternatif dulu, pakai herbal dulu gitu. Sampai akhirnya pasrah ngambil di jalur medis. Nah, di situ ya mau nggak ya udah agak telat penanganan, meskipun kita usahakan untuk mendapatkan penanganan yang terbaik, kita rujuk ke sampai RSUP. Jadi meskipun bertahap, dari dokter keluarga itu ke rumah sakit tipe C atau tipe D, dari sini nggak bisa ditanganin baru dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Nah di sini biasanya udah mendapatkan yang udah baik lah ya. Nah di sini udah dipakai yang terbaik, udah di kemoterapi, udah di terapi sinar dan juga pembedahan, tetapi nah karena udah telat penanganannya, nah akhirnya ya kita hanya waktu itu terpaksa perawatannya paliatif. Perawatan paliatif itu artinya bagaimana perawatan diberikan kepada pasien dan keluarga pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan penyakitnya. Tetapi apa gejalanya yang membuat dia menjadi kesakitan, entah itu apa, misalnya muntah-muntah atau sakitnya tiada tara, pokoknya nggak bisa ungkapin sampai aduh rasanya mau sakit banget gitu. Nah itu kita kasih entah itu obat, kalau dia muntah kita kasih obat muntah, kalau dia kesakitan kita kasih obat anti nyeri, supaya kualitas hidupnya di sisa-sisa ya prognosisnya ya istilahnya, kita waktu sisa hidupnya itu
sebisa mungkin, semaksimal, sekualitasnya itu sebaik mungkin gitu, supaya dia merasakan, kita benar-benar memperhatikan aspek psikologis dan spiritualnya pasien supaya beliau ya bisa mengikhlaskan akhirnya seperti itu. Ya meskipun itu paliatif juga ada di rumah sakit Sanglah, tetapi setiap misalnya pasien-pasien yang mereka keganasannya itu berupa ini ya, kayak benjolan, tumor, luka, bonyok, kayak gitu-gitu ya. Itu kan kita juga tuh yang nanganin kalau misalnya rumah sakit ya jauh dan nggak mungkin untuk setiap beberapa hari ke RSUP. Nah, pasti ke vaskes tingkat 1 dulu, dari itu puskesmas atau dokter keluarga. Nah, jadi kita setiap ganti perban itu kan bisa 3 hari atau seminggu sekali kan. Nah, di situ ya kita ketemu terus dan terus berikan support secara psikologis, terutama untuk dukungan emosional. Jadi fungsi yang mereka butuhkan itu bukan hanya obat saja, tetapi juga ingat psikososial, biologisnya mungkin dokter mungkin bisa kasih obat, tetapi secara psikologis, nah mereka harus ada fase-fasenya tuh, ada fase mungkin di awal masih marah ya, masih nggak mungkin seperti ini gitu kan ya, kayak di sinetron, masih denial banget gitu. Tapi lama-kelamaan ya mungkin ada fase down-nya, fase depresinya, ada fase marahnya, tapi ya beliau harus, pasien-pasien ini, para pejuang kanker tuh harus berada sampai di titik acceptance dulu, menerima dulu, baru kita bisa kasih apa yang informasi tambahan yang mereka selanjutnya yang mereka butuhkan. Jadi kalau mereka masih denial, kita susah mau suruh kasih A, B, mereka nggak akan denger. Tapi ya pada saat fase-fase yang di awal itu, depresi, denial, itu kita dampingin, bukan hanya dokter yang dampingin ya, keluarga juga dampingin. Keluarga juga perlu ya, Dok, ya? Ya, suami, istri, anak, orang tua, mertua. Jadi di sini penting banget ketika kita punya relasi yang misalnya kurang sehat sebelum-sebelumnya. Nah, disinilah nih fasenya supaya ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Karena kita nggak tahu nanti ke depannya, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Tapi kalau nggak disembuhkan, supaya nggak nyesel nanti. Benar, kita udah hubungannya nggak baik, udah ini baru nyesel gitu kan. Pasangan atau siapa orang tuanya udah meninggal baru nyesel gitu ya, nggak seperti itu nanti. Jadi jangan sampai ya. Jangan sampai amit-amit. Gitu. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan di sini mungkin ada caring people yang menyaksikan gitu. Kalau misalnya kita ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang mungkin baru mendapat diagnosa gitu, kira-kira kita sebagai caregiver tuh apa sih yang harus kita lakuin, Dok? Gitu. Oke. Ketika beliau pasien ya baru mendapatkan bad news, nah itu kan kita pasti breaking bad news ya. Ini kuliah medcom, medical communication, tapi yang harus bisa untuk mengkomunikasikan bad news ini bukan hanya dokter atau kalangan medis aja, keluarga juga harus bisa. Karena kadang yang menerima informasi itu pasiennya adalah anak-anak, jadi yang mendapatkan informasi pertama kan orang tua ya. Nah, di situ kita harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan informasi yang tidak enak ini, yang tidak mengenakkan ini, gitu. Jadi yang pertama kita harus memberikan waktu untuk beliau atau pasien ini kesempatan untuk meluapkan emosinya. Jadi jangan ditapikkan rasa sedih, rasa depresi. Oh, kamu pasti bisa, jangan langsung gitu. Terima dulu apa perasaan, validkan apa yang mereka rasakan supaya mereka menganggap atau mereka yakin bahwa mereka tidak sendiri. Karena kalau mereka dari awal sudah, ayo kita cari sembuhkan, kamu pasti bisa, kayak gitu, mereka tuh tertekan sebenarnya. Kayak ada pressure gitu ya, Dok, ya malah ya. Jadi kita harus validkan dulu perasaannya dia bahwa nggak apa-apa, kamu ya saya paham perasaan kamu saat ini seperti apa, tapi kamu nggak sendiri, kamu masih punya saya sebagai pendamping kamu gitu misalnya, dan kita akan melalui ini bersama-sama. Jadi saya nggak akan lepas kamu, ayo kita cari jalan yang terbaik, kita cari kemana harusnya kita mencari kesembuhan, seperti itu.
Nah, Oke. kita harus berikan showing empathy. Showing empathy itu jadi kayak kita itu ungkapkan bahwa kita bisa memahami perasaannya. Meskipun susah karena kita nggak ngalamin, tapi ya teorinya emang kayak gitu. Karena kita harus mengungkapkan itu supaya beliau merasa ada yang mendukung kan. Saya tahu perasaan kamu seperti itu. Kemudian pada saat sudah akhirnya, kan kadang pasien itu nggak langsung serta-merta mau mencari upaya atau menjalankan upaya kesembuhan. Kadang beliau masih untuk fase acceptance-nya itu masih loading dulu nih gitu. Masih loading dulu perasaannya gitu. Nah, pada saat itu kita upayakan untuk jangan langsung mendorong, tetapi memang kita punya waktu ya, semakin cepat semakin bagus. Tetapi kita sampaikan kepada pasien bahwa nggak apa-apa kalau kamu masih belum mau ngomong untuk saat ini. Coba nanti kontrol lagi minggu depan atau kontrol lagi beberapa hari kesini. Kalau kamu udah ngerasa siap secara mental untuk ngebahas ini lagi, kita bisa postpone ini kok untuk beberapa hari. Nah nanti kamu kalau udah siap telepon aja saya lagi gitu. Demikian juga kalau itu yang ngalamin itu adalah sahabat kita, kan kita nggak selalu sama beliau kan. Jadi pada saat jenguknya sekarang mungkin belum rasanya mau untuk cerita, masih mendem sama untuk dirinya sendiri, tapi apa-apa, nanti kamu cerita aja pada saat kamu siap gitu. Dan pada saat sudah siap, barulah kita kasih apa yang bisa kita bantu, tawarkan bantuan. Bantuan ya. Berarti show empathy, kita coba walaupun kita nggak merasakan, tapi kita kasih tahu lah kita empati sama dia, terus nggak push ya dok ya, nggak terlalu banyak langsung semangat gitu, tapi coba dengerin dulu gitu ya dok ya. Terakhirnya baru active listening, gitu ya. baru offering help. Kadang-kadang kalau misalnya mereka nganggap, kadang kan kalau misalnya ini tergantung banget sama jenis kelamin, didikan dia pola asuh zaman dulu, kepribadiannya, karakternya. Ya. Kalau mereka bilang, saya bisa kok, saya nggak apa-apa. Nanti kalau kita terlalu ini kan nanti malah beliaunya, kamu kok nganggap saya sebagai manusia tak berdaya? Nanti malah justru akan menjaga jarak, nanti kita nggak bisa gitu. Ya. Tetap harus sesuaiin ya sama pribadinya. Tapi nggak usah, tapi at least ada 4 langkah yang bisa diingat-ingat nih sama caring people, sama para caregivers yang nonton ya dok ya. Nah, terus kalau berarti cara komunikasi tadi sebenarnya aku pengen nanya itu sih dok, tapi kayak dokter udah jelasin ya, berarti kita mungkin harus lebih lembut, terus nggak terlalu banyak nyuruh kali ya dok, maksudnya semangatin itu kan juga nyuruh ya dok ya. Jadi bisa lebih tenang lagi gitu ya dok. Nah, untuk ini ada awal terutamanya. Oke dok. Nah ini kita coba sekalian langsung jumpin ke pertanyaan ya dok. Ini soalnya lagi relate nih. Ini dari Adelia, bagaimana cara menyemangati pasien kanker yang sudah frustasi dan udah nggak mau berobat medis lagi, mungkin nggak mau kemo lagi atau apa gitu. Kira-kira dokter ada saran nggak dok? Oke. Sebenarnya kalau untuk menyemangati itu kan kadang beliau kehilangan semangat pada saat merasa bahwa efek samping yang dialami itu lebih banyak dibandingkan efek manfaatnya. Nah, atau misalnya sudah lelah. Nah, kalau misalnya pada saat efek sampingnya dirasakan lebih banyak dibanding efek manfaatnya, itu sebenarnya bisa dicoba dikonsultasikan dulu sama dokter yang merawat, apa DPJP istilahnya ya, dokter penanggung jawab pasien. Nah, jadi sebenarnya ada banyak alternatif terapi yang mungkin itu bisa diberikan, ada sesuai dengan kondisi pasien dan juga kondisi support ininya ya, sosialnya. Maksudnya kalau kita pakai jaminan JKN, jaminan kesehatan nasional, sebenarnya itu kan dia ada, ya bukan ibaratnya kayak plafon ya, tapi kayak paket-paket pembiayaan, yang mungkin tidak mengcover semua macam obat yang terbaru. Nah, ini bisa didiskusikan sama DPJP atau dokter yang merawat
ibu atau bapaknya ya. Jadi apakah ada alternatif pengobatan yang lain yang mungkin bisa saya jangkau, yang masih bisa saya jangkau. Nah, apabila mungkin itu bisa dicoba. Nah, tetapi kalau ternyata sudah mencoba, bahkan kan kadang ada beberapa pasien yang mereka sampai keluar negeri ya. Meskipun sebenarnya kalau di Indonesia perkembangannya juga semakin bagus sebenarnya saat ini. Ya, sudah banyak yang mereka yang standarnya internasional. Tapi kalau misalnya sampai berobat ke luar negeri dan ternyata juga hasilnya sama-sama aja, nah ini namanya kita mencoba terapi komplementer. Terapi komplementer itu adalah bukan pengganti ya, tetapi yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Sehingga ini memberikan warna baru untuk pasien, kepada si pasien, sehingga mudah-mudahan kita harapkan entah itu efek ininya, placebo-nya, sugestif, yang membuat pasien menjadi, oh kayaknya mau deh baikan setelah mencoba apa gitu. Misalnya kayak retreat itu di Bali kan banyak nggak ya yang menawarkan banyak ya? Banget lagi happening. Bukan hanya di Bali, juga mungkin di kota-kota besar lain juga ada. Jadi kayak ya nginep, tetapi juga ada apa misalnya meditasi, yoga, kemudian juga sharing session dengan pemangku spiritual. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai komplementer ya. Oh ya. Kalau alternatif itu kan sebenarnya lu nggak milih A, lu milih B gitu kan, itu alternatif. Oh oke. Penggantinya A. Kalau ini komplementer, jadi dua-duanya bisa jalan. Oh oke. Kalau di Amerika ini kedokteran alternatif itu diakui. Jadi kayak di Korea Selatan itu juga diakui. Jadi dia belajar ilmu kedokteran kayak kita, tapi spesialisasinya itu dia spesialisasi kedokteran tradisional Korea Selatan misalnya, atau yang terkenal lagi kedokteran Cina. Nah, itu mereka sama-sama pelajarin. Ada kayak gitu. Nah, jadi pada saat memberikan opsi itu kepada pasien, dipastikan bahwa tidak ada efek saling yang ini, saling menarik gitu. Jadi biar bisa sama-sama sinergis. Nah, gitu. Jadi dalam memilih alternatif, komplementer, itu alangkah bagusnya kalau bisa didiskusikan dulu sama dokter yang merawat, gitu, supaya dipastikan nggak ada saling kontra nih di antara yang kedokteran, kita katakan kedokteran barat ya, karena kita belajarnya ilmunya dari barat gitu. Yang satunya mungkin kedokteran timur gitu. Itu banyak sebenarnya, ada yang bisa dicoba. Banyak ya. Coba dicoba ya, siapa tahu dengan suasana yang baru, apalagi kalau sampai ikut retret itu kan bukan hanya pengobatan yang sekali kita datang pulang, enggak. Kita bisa stay di situ dalam kurun waktu yang lama, itu banyak loh Mbak. Di bule-bule, bahkan artis-artis, memang sih itu jadinya di luar JKN ya, di luar jaminan, enggak di luar BPJS, karena kita nginep kayak semacamnya kayak hotel lah ya, tapi dengan apa-apa yang serba tradisional, tetapi kalau kita punya obat ya kita tetap jalanin itu gitu. Mudah-mudahan dengan memberikan suasana baru secara sugestif, secara psikologisnya itu juga bisa ini. Karena kondisinya kalau misalnya dia murung terus, itu akan bikin hormon-hormon stres, kortisol itu semakin tinggi, sehingga penyakitnya juga semakin kelihatan. Kalau di kedokteran medis itu istilahnya adalah psikosomatis. Yang nggak ada jadi ada, yang udah ada jadi tambah parah. Jadi tambah parah. Oke. Berarti itulah perlu juga yang namanya tadi terapi komplementer ya dok. Nah ini satu pertanyaan juga yang mungkin masih relate ya dok. Tadi kan kita ngomongin soal dukungan secara emosional gitu, kita gimana empatinya, cara ngomongnya. Terus sekarang beralih ke fisik. Kalau misalnya kalau dokter kan udah pasti ngobatin dengan medis gitu. Nah pertanyaan ini dari Aziz Hasibuan, apakah keluarga juga harus konsisten menjaga makan agar penderita kanker nggak ngerasa sendirian? Mungkin biar terapinya juga lebih lancar gitu. Apakah itu juga harus dipikirin gitu dok?
Mm-mm. Itu bener banget, harus banget. Karena kalau misalnya keluarga, misalnya satu meja makan ya menunya macam-macam, tapi yang sakit cuma makan menunya ini doang, doi jadi minder nanti, atau kayak, aduh aku nggak bisa menikmati indahnya atau lezatnya makanan itu gitu. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya, panggilan untuk sama-sama menjalani hidup sehat, pola hidup sehat. Apalagi, nah ini sebenarnya pasti sudah sering dibahas ya oleh supportan, bahwa kanker itu nggak serta-merta dia muncul gitu aja, tapi ada banyak faktor ya, mulai dari infeksi, kayak faktor HPV kan, itu disebabkan, bisa menyebabkan kanker serviks, itu kan infeksi. Kemudian juga ada karena faktor pola hidup makan makanan yang banyak mengandung pengawet, makan makanan yang terkontaminasi oleh logam-logam berat. Nah, jadi harus tahu di mana dapat ikannya nih, di mana dapat dagingnya, bahan-bahan makanannya itu. Kemudian juga radiasi, polusi, rokok. Nah, itu banyak faktor nih kan, yang mana secara kita gampangnya bilang itu pola hidup, karena mulai kita dari makan, mulai kita menjaga diri, termasuk menjaga perilaku hubungan seksual kan. Kalau misalnya multi partner kan otomatis kemungkinan untuk mendapatkan tanda kutip oleh-oleh virus dari pasangan yang nggak kita tahu latar belakangnya itu kan semakin besar jadinya. Jadi kemungkinan kanker serviks semakin besar. Nah, kemudian menjaga diri, kebiasaan merokok, minum minuman keras, polusi, ini semuanya pola hidup kan. Nah, jadi ketika sudah ada yang punya pejuang kanker nih di keluarga kita, ini bisa menjadi katakanlah contoh. Bukannya kita menjudge, tetapi apabila dengan latar belakang dulu nih, ayah seperti ini, kamu jangan sampai seperti ini dong, supaya nanti lagi 10 tahun ke depan kamu nggak seperti ayah. Ya, itu kan bisa sebenarnya jadiin contoh. Dan kalau orang tuanya udah seperti itu, ya anaknya nyadar diri dong bahwa ya aku harus jaga diri supaya aku nggak kayak bapak ibu gitu. Meskipun sebenarnya sekarang medical check up sekarang kan canggih Mbak, bisa sampai ngecek DNA ya, nutrigenomik. Kita punya bakat untuk kanker nggak? Ada gen yang bisa mengarahkan kita jadi kanker nggak? Meskipun kita nggak ngecek itu, tapi dengan menilai, oh ada faktor riwayat keturunan, oh saya juga punya pola hidup yang nggak sehat, ya sebenarnya itu harus sudah jadi panggilan untuk memperhatikan makanan, pola hidup, nggak menjauhkan diri dari kebiasaan yang buruk kayak merokok, minum alkohol yang banyak gitu kan ya, kayak gitu. Sangat berarti sangat penting ya. Nah, betul, dan berarti itu juga perannya keluarga lah ya untuk dalam hal nutrisi makanan pun juga harus ambil andil gitu ya dok. Nah kalau tadi udah ngobrolin soal itu, terkait dengan terapi, tadi kita ngobrolin makanan gitu ya dok. Berarti apakah itu juga berdampak dok, maksudnya buat terapi seorang pejuang kanker, misalnya nutrisinya atau kayak makanannya gitu, sebenarnya berdampak nggak tuh? Gitu gimana dok? Iya, tentu. Yang pertama itu kebutuhan nutrisi harus terpenuhi, baik itu untuk si pejuang kankernya sendiri ya, ataupun yang masih sehat. Nah, kalau yang masih sehat kan itu rumusnya, kalau zaman dulu rumusnya 4 sehat 5 sempurna, sekarang rumusnya adalah gizinya seimbang. Jadi nggak hanya memperhatikan harus 5 sempurna, tapi jumlahnya juga harus seimbang. Misalnya kalau punya nasi segini, punya piring segini, dibagi 2 dulu nih piringnya. Ya, 2/3 darinya ini adalah nasi, sisanya itu adalah sayur dan buah. Sisanya ini baru daging. Nah, itu untuk orang normal ya. Jadi jangan kayak, misalnya kalau kita bikin di warteg atau beli nasi bungkus kan, itu nasinya banyak, sayurnya sedikit, apanya gitu, nggak proporsional. Nah, ini harus mulai diperhatikan bahwa harus proporsional. Apalagi kalau yang bersangkutan emang sudah punya kanker.
penderita kanker itu biasanya punya masalah dengan makan. Entah itu secara nafsu makan, memang nafsu makannya berkurang, karena efek samping obat lah, atau karena emang kankernya, misalnya kankernya di lambung kan otomatis pencernaannya nggak sebagus kita orang sehat ya. Iya, Nah, beda jadi ya dok ya. ada keluhan mual, gampang kembung, kayak gitu-gitu. Itu pasti membutuhkan nutrisi yang khusus, yang mungkin nggak kayak orang biasa. Disinilah butuh dukungan dari support suplemen yang lengkap tuh. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya. Nih, karbohidrat pun juga harus yang mudah dicerna, kemudian juga lemaknya juga harus lemak yang baik, banyak isinya. Proteinnya juga harus memenuhi. Kadang dia bukan hanya mual-mual, tapi kan juga kankernya di mana, misalnya di saluran nafas kan ada kanker kan macam-macam ya, bisa di seluruh tubuh ya, seluruh sel tubuh kita tuh bisa. Misalnya kalau dia di saluran nafas, kanker nasofaring, di deket nggak bisa nelen, nafas pun juga kadang susah. Nah, itu kadang susah kalau kita kasih nasi satu piring ya mana habis. Suruh habisin gitu nggak bisa ya dok ya. Jangan dipaksa, kita yang akalnya ting. Tanya dokter gizi, tanya dokter gizi, apa nih cocoknya yang dikasih untuk mama saya supaya cukupan gizinya tuh terpenuhi. Karena kalau enggak nanti kita kan punya cadangan makan nih, mohon maaf nih, kayak lemak di perut atau di mana, itu cadangan makan, cadangan energi yang ada dalam tubuh kita dalam bentuk otot, dalam bentuk lemak, itu yang kemakan. Jadinya ototnya habis, lemaknya habis, jadi kurus, kerempeng, habis. Karena sebenarnya yang makan itu bukan cuma pasiennya aja, selnya itu juga makan. Harus makan. Karena kanker kita, sel kankernya juga makan. Karena sel itu kan sebenarnya, kalau kanker adalah pertumbuhan sel yang cepat banget ya, sampai jumlahnya tidak terkendali sampai mengganggu. Nah, ini selnya yang normal, dia tumbuh sampai jumlah tertentu. Kalau udah jumlah tertentu, dia mati gitu. Sama kayak kuku kan. Kalau misalnya udah jumlah tertentu, ya dia mati kan. Atau rambut gitu, atau kulit. Nah, kalau kita gini kan ada sel-sel mati. Tapi ini enggak, dia tumbuh terus. Akhirnya sampai kanker kulit gitu. Ya, sel kanker ini juga butuh makan. Jadi kebutuhan orang kanker tentu akan berbeda sama kebutuhan orang sehat. Nah, jadi harus komprehensif, nggak cuma ketemu sama siapa, dokter spesialis kulit aja nggak bisa, harus sama dokter gizi juga. Kadang juga kita kolaboratif lah pokoknya kalau untuk menangani kanker. Kadang kita butuh psikolog, biar sukses ya dok ya. Iya, dokter bedah, dokter spesialis macam-macam lah nanti dibutuhkan. Oke, berarti tadi dokter Fani secara nggak langsung tadi kita dengar tipsnya ya, itu juga harus dipenuhin ya dok, karena kan aku pernah dengar kalau misalnya status nutrisinya nggak baik, nggak bisa kemo. Kalau nggak bisa kemo, nggak lanjut lagi masa pemulihannya, ntar ulang lagi dari nol gitu kalau nggak salah ya dok ya. Benar. Jadi akan lebih baik kalau kita sebagai caregiver juga pay attention ya dok ya, sama nggak cuma secara medis, selalu mental, tapi juga asupan nutrisinya juga bentuk support kita yang efektif gitu ya dok, supaya kemonya bisa lanjut terus gitu ya dok ya. Dan Dan kami dari Support Care juga mau kasih info nih buat teman-teman Care People semua yang lagi join. Perlu konsultasi sama dokter terkait kondisi-kondisinya, dan jangan lupa memenuhi asupan nutrisi tadi sesuai pola hidup juga harus diperhatikan ya dok ya. Dan asupan nutrisi tadi dokter Fani sempat sebut ada protein, ada lemak yang baik, misalnya ada EPA, omega 3, lalu ada kalorinya juga pasti butuh. Jangan sampai kita sebagai caregiver, vitamin dan mineral juga. Iya, vitamin dan mineral juga. Nah, kalau misalkan apalagi tadi dokter Fani sempat sebutin kalau kankernya apalagi bikin gak nafsu makan, gak bisa makan banyak, kan biasa gitu ya dok ya. Kalau misalnya dikasih nasi segepok, belum tentu seorang pejuang kanker bisa ngabisin. Mungkin bisa konsultasi sama dokter untuk mendapatkan misalkan suplemen yang oke gitu. Dan kami dari Support Care juga
kalau misalnya Bapak Ibu semua mau tanya-tanya tentang suplemen nutrisi yang mungkin bisa dibutuhin, bisa klik link di Support and Care, nanti kita bisa bantu juga. Dan jangan lupa juga untuk konsultasi, karena satu botol makanan cair nih di sebelah saya, ini juga mengandung banyak banget komponen nutrisi, ada kalori, ada protein, ada EPA, vitamin dan mineral, dan itu bisa jadi alternatif kalau bisa diinformasikan dulu sama dokternya, gitu ya dok ya. Iya, iya. Nah, sekarang ini makin lama pertanyaannya makin banyak nih dok, ya kita udah harus jawabin nih. Nah, tadi kita ngomongin soal dukungan mental. Ini dia nanya nih, Mbak Darudin Surabaya, bagaimana untuk support mental pejuang kanker? Apakah ada dukungan sosialisasi dari pemerintah? Oke. Kalau untuk sosialisasi, dukungan sosialisasi, maksudnya sosialisasi tentang apa ya? Atau mungkin Pertanyaannya misalkan kurang kalau misalnya masih perlu dirujuk ke komunitas maksudnya. dokter, iya kali ya, atau dokter psikologi, kira-kira apakah ditanggung gitu dok sama BPJS atau pemerintah? Oh gitu, oke. Kalau untuk maksudnya mungkin dukungan psikologis ya maksudnya ya. Kalau untuk dukungan psikologis itu dia ada, dan itu biasanya include dalam pembiayaan dari rumah sakit ketika kita menggunakan BPJS. Jadi itu biasanya satu paket ya. Pada saat si penderita misalnya kanker apa, kanker leher rahim atau kanker serviks stadium berapa, stadium 4. Nah, tentu kebutuhannya bukan hanya dokter kandungan aja kan atau dokter ginekologi, tetapi juga pada saat jalan sebelum tindakan apa-apa pasti berkonsultasi dengan ahli-ahli lainnya. Misalnya seperti dokter spesialis dalam, kemudian juga dokter kalau mengalami kondisinya saya bilang tadi psikosomatis, nah akan dikonsultasikan juga dengan dokter psikiater, dokter ahli jiwa, kedokteran jiwa, kemudian juga dikonsultasikan sama ahli gizi. Nah itu semua include dalam pembiayaan jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Tapi kendalanya kan kalau misalnya kita kadang yang sakit banyak ya, yang sakit banyak, tenaga kesehatannya sedikit, apalagi dirawat di rumah sakit yang mungkin fasilitasnya tidak selengkap fasilitas di RSUP, tinggalnya di bukan di ibunya. Nah, mungkin kalau nggak ada di situ, di rumah sakit itu, nah kita bisa nih tetap ada jalur alternatif kalau misalnya mau untuk di luar BPJS gitu. Jadi bisa mencari dukungan baik itu support sebaya, yang komunitas-komunitas yang membantu, yang mereka punya concern yang sama di bidang kanker. Itu kalau di Bali, contohnya saya ada tahu ya, apa sih ya, pokoknya beliau itu yayasannya untuk membantu anak yang mengalami kanker dan diberikan dukungannya kepada keluarga pejuang nih, sampai penyintas, sampai pengobat. Jadi pada saat misalnya ada keluarga pasien yang ingin yang nganterin nih ke rumah sakit, perawatannya di situ harus misalnya berapa, 1 minggu gitu. Nah ini ada kayak rumah singgah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya coba ditanyakan di rumah sakit tempat merawat. Jadi, meskipun itu bukan dari pemerintah, dari swasta, tapi itu bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Dan kalau untuk pemerintah sendiri, itu lebih ke kalau sosialisasi di awal beliau itu. Sosialisasi untuk pencegahan, untuk deteksi dini, itu peran banyaknya di situ. Tapi kalau sudah di rumah sakit, ya pemerintah juga, tetapi dalam bentuk raganya pemerintah sebagai BPJS Kesehatan. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya tadi ya Pak ya. Cukup jelas sih. Nah, coba yang kedua nih dok. Bagaimana cara membuat nyaman pasien kanker setelah menjalani sesi kemo karena rasa mual yang hebat? Ya tadi kayak sempat disinggung, cuma mungkin dokter bisa jelasin lagi dok. Saya nggak bisa makan gitu jadi mual. Ya, ini harus dicari tahu dulu mualnya karena apa. Nah, apakah karena efek samping obatnya, ataukah karena memang penyakitnya, ataukah bisa jadi karena faktor psikologis. Karena kadang ada nih orang-orang yang memang punya underlying disease-nya itu ada
kayak punya gangguan cemas gitu. Gangguan cemas biasanya itu diikuti dengan GERD atau gastroesophagus reflux disease. Nah, itu gejalanya mirip kayak mual-mual juga, kayak burning sensation di sini ini, kayak kerongkongan gitu. Itu karena kayak takut, cemasnya kok habis ini bakalan kayak gimana ya, bakalan ngefek nggak sih, bakalan berhasil nggak kemonya yang sekarang ya sesnya. Nah, kayak banyak overthinking. Apa karena itu? Nah, tentu untuk membedakan ini harus dokternya yang merawat yang ditanyakan. Dan nanti dari situ baru dokter akan memberikan terapi yang sesuai. Misalnya dengan obat suntikan atau obat pil untuk meredakan rasa mual. Atau didukung dengan support dari dokter psikiater, bila perlu. Mungkin bila dokter psikiater yang menganggap bahwa ini memang ada underlying penyakit gangguan cemas, ya berarti ada obat anti cemasnya juga yang akan main di sini, selain obat mual yang ngefeknya ke sistem saraf pusat supaya kayak otak nggak usah mual deh, kayak gitu ya. Okay. Nanti kalau udah mualnya hilang, baru kita kasih makan. Nah, makan ini pun juga nanti dokter yang merawat akan menilai apakah makannya sudah bisa per oral atau lewat mulut, atau makannya itu harus langsung berupa susu gitu, tetapi harus langsung masuk ke saluran cerna nih, biar saluran cernanya nggak nganggur. Biasanya dipasangin selang dari hidung kerongkongan ke sini. Tapi kalau emang udah nggak sadar dan saluran cernanya memang harus diistirahatkan, misalnya habis operasi dan kayak gitu-gitu, makannya ada lewat impuls gitu. Okay. Jadi nanti tergantung banget nih bentuk nutrisi support yang diberikan, apakah dengan susu khusus yang diminum langsung ataupun lewat selang, ya seperti misalnya supportan atau yang lain, atau impuls. Nah, itu nanti tergantung dokternya yang merawat. Ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya dengan dokter BPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Ya. Iya, jadi jangan lupa konsultasi, tanya terus, karena biar nggak salah gitu ya dok ya. Dan jangan lupa kalau misalnya mual muntah, punya kendala makan, mungkin oral nutritional supplement atau ONS bisa menjadi alternatif buat pemenuhan gizinya. Karena kalau mualnya diturutin terus, status nutrisinya nggak baik, nggak bisa kemo, wow itu udah panjang banget, nanti takutnya malah makin parah. Jadi kalau bisa mungkin cari-cari tahu alternatif apa nih biar ujung angker yang kita rawat juga tetap status nutrisinya tetap baik gitu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Ibu Preti, ini cukup bagus pertanyaannya. Gimana kita cara ngasih edukasi tapi nggak menyakiti serta bisa mendorong semangat berobat? Kira-kira gimana tuh dok? Nggak menyakiti maksudnya nggak supaya perasaan gitu ya. Perasaan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya kita harus tahu dulu beliau tuh kondisinya di mana. Jadi pada saat awal mulai membuka komunikasi, kita harus berikan kesempatan untuk dianya yang ngomong. Ini sebenarnya maunya apa? Ini sebenarnya kondisinya kayak gimana? Perasaan kamu seperti apa? Kemudian pada saat beliau mulai bercerita, kita mencoba untuk active listening. Active listening itu jadi kita jangan mendengarkan dalam rangka untuk bisa memberikan jawaban, tetapi mendengarkanlah untuk berusaha memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi jangan terlalu sibuk untuk yaudah gini aja. Kadang mereka sebenarnya udah tahu harus apa, tetapi mereka hanya ingin didengarkan. Kadang bisa seperti itu. Ya. Kemudian, dan pada saat itu juga kita harus komunikasinya jangan sambil misalnya kita main gadget gitu. Jangan sambil mengerjakan sesuatu. Oh apa? Ya jangan. Jadi benar-benar taruh di HP-nya. Jadi misalnya siapa nih pasangannya yang sakit gitu kan ya. Pak aku mau ngomong gitu. Oke, taruh dulu Brian. Ya, ada pemang kayak gitu. Jadi jangan nyambi. Tapi ini memang kan kebiasaan. Kebiasaan mungkin yang dibawa dari zaman dulu sebelum nikah. Tapi ya, kalau kita punya ya kondisi seperti ini, ya berusahalah untuk tahu bahwa itu nggak bagus. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya prioritas Anda bukan untuk kepada lawan bicara, tetapi yang lain gitu. Jadi gestur kita juga harus, jadi berusahalah untuk mencondongkan diri seperti itu. Jangan justru seperti ini menjauh. Jadi kan
kadang orang kalau udah diginiin juga dia pasti akan menjaga jarak. Nah, karena biasanya orang akan ikut apa gimmick istilahnya. Orang akan ikut bagaimana kita membawa gestur kita gitu. Nah, kemudian baru kita tawarkan bantuan. Jadi apa yang beliau butuhkan supaya itu yang kita beri. Misalnya kayak ya syukur-syukur yang ini nggak kerja ya, tapi kalau misalnya beliau adalah tulang punggung keluarga, bantuannya mungkin bukan untuk nganterin berobat, tetapi bantuannya adalah bagaimana untuk take care anak-anaknya, karena dia nggak bisa kerja. Nah, mungkin kita bantuannya bisa berupa bentuknya menyesuaikan nih, membantu anaknya untuk mendapatkan beasiswa. Menurut beliau ini pasti akan kayak tepat sasaran gitu. Jadi kalau untuk berobat saya masih bisa sendiri gitu. Saya masih bisa ditemenin sama istri, tapi untuk mencari nafkah saya nggak bisa. Nah, tuh misalnya. Jadi carikan harus balik lagi ya ke kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak butuhkan. Dari situlah biasanya letak miss-nya dan menganggap bahwa nggak cocok nih gitu. Oh iya. Jangan sampai ya kayak apa gitu misalnya butuhnya? Biaya berobat. Nah, kita bisa bantu yang bersangkutan untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional dengan ini kan urusan administrasi sih sebenarnya ya, cari bantuan supaya bisa dapat KIS di dinas sosial. Kita bantu urusin administrasi ke dinas sosial. Apa yang dibutuhkan misalnya surat keterangan dari dokter bahwa yang menerangkan ini adalah sakit, supaya diprioritaskan. Karena kadang dinsos nggak tahu semua masyarakatnya ya, sebagai seorang ini kan nggak tahu siapa yang sakit. Jadi seorang raja nggak tahu satu persatu jutaan rakyatnya gitu. Jadi kita harus ngajuin proaktif namanya supaya yang bersangkutan bisa. Jadi nggak mikir untuk biaya berobat. Betul. Setuju sama dokter. Jadi balik lagi kepada kebutuhan pejuang kankernya ya, dan kasih yang mereka butuh, jangan over kasihnya, karena ntar takutnya mereka jadi ngerasa miss atau nggak enak dan lain sebagainya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok, karena ini udah sangat lama ya. Tadi kita kayak nggak berasa ya dok, kayak padahal kayak pengen lanjut. Nah ini terkait dengan menjaga kesehatan fisik. Mungkin olahraga kecil gitu para pejuang kanker, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya imunitas tubuh tetap terjaga dengan baik? Karena kan kata pola hidup sehat ya dok ya. Nah kalau pejuang kanker masih perlu kemo, kira-kira gimana nih dok? Fisiknya harus gimana? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi untuk menjaga pola hidup sehat, tentu bisa beliau untuk beraktivitas seperti biasa, asalkan sesuai dengan kondisinya dan juga status kesehatannya. Jadi kalau misalnya masih bisa jalan-jalan, masih bisa jogging, kayak gitu dijalanin aja. Jangan di rumah aja, nanti malah stres sendiri. Nah, jadi malah tambah nanti psikosomatis, kenanya mental health issue. Jadi kalau misalnya memang masih bisa untuk beraktivitas, nah tetapi lakukanlah olahraga yang aman. Jadi sebenarnya kalau olahraga itu kan adalah latihan fisik yang terukur. Ya, terukur baik itu dalam jumlahnya itu durasinya, kemudian juga frekuensinya, kemudian juga adalah intensitasnya, itu terukur. Itu sebenarnya definisi olahraga. Nggak sekedar hanya kalau orang bilang ngampet gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ya baru habis pulih, habis kemo gitu, tapi pengen banget untuk cari keringat, ya bisa tetap aktivitas misalnya kayak yang olahraga aerobik gitu, tapi dalam halnya udah diizinin sama dokternya ya, udah pulang, bukan lagi di rumah sakit. Ya pada saat kadang sesi kemoterapi yang sekarang sama bulan berikutnya kan lama nih. Nah untuk mengisi ke senjangan waktu ini kan tetap beliaunya kalau misalnya memang bisa kerja, aktivitas tetap bisa jalan. Nah pilihlah olahraga yang intensitasnya sedang, ringan sampai sedang. Jangan langsung suruh lari ya dok ya. Iya, jangan langsung suruh lari. Lari boleh, tetapi larinya ya jogging lah ya, jangan langsung santai ya, jangan maraton yang gitu ya, orang tuh abis ngos-ngosan gitu. Lihat kemampuan dirinya sampai mana. Nah, kadang kalau misalnya ini kankernya itu
berhubungan sama jantung dan paru-paru, nah itu biasanya akan ada keterlibatan dari dokter spesialis rehabilitasi medik. Jadi pada saat rehabilitasi medik itu kan bagaimana memulihkan supaya sebisa mungkin sesedia kala atau setidaknya tidak tambah jelek, nggak cacat kan. Nah di situ nanti dikasih segini ya ukurannya, intensitasnya, jenis olahraga yang boleh itu adalah ini, durasinya nggak boleh ini, kemampuannya adalah nanti diukur sampai detak jantungnya kayak gitu. Dan ini sangat individual, susah saya ngomongin secara menyeluruh seperti ini, tetapi pada umumnya itu adalah intensitas yang ringan dan sedang. Nah, gitu ya. Baik. Contohnya misalnya kayak yoga, senam yoga. Setelah senam yoga atau yoga asana ya, itu bisa jogging, pilates, itu bisa jogging ringan, renang itu bisa. Main sepeda statis itu lebih aman lagi. Karena kalau misalnya main sepeda sendiri kadang jatuh di mana nggak ada yang ngeliatin kan kasihan ya. Iya benar. Jadi nyungsep gimana. Kalau sepeda statis di rumah kan ya risiko jatuhnya lebih kecil. Kalaupun jatuh, paling jatuhnya di rumah ada yang ngeliatin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Dokter Fani. Ini nggak berasa banget udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol soal support yang efektif buat pejuang kanker. Kalau boleh saya rangkum dikit ya dok ya, tadi dokter udah sempat sebutin mentalnya perlu kita support juga, dan caranya mungkin jangan terlalu langsung kasih pressure, kasih semangat apa segala, yang penting show empathy ya dok ya, bener ya. Lalu physically kita ada buat mereka, kita pay attention sama cerita mereka, dengerin mereka, dan juga kita menawarkan bantuan yang tentunya sesuai sama kebutuhan mereka. Dan kebutuhan gak cuma tadi mental dan fisik, kita juga perlu dengerin mereka butuhnya status nutrisinya gimana, karena untuk kemo juga butuh status nutrisi yang baik. Nah dari situlah kita juga perlu aware sama kebutuhan nutrisi dan suplemen nutrisi misalnya bila dibutuhkan dan diizinkan oleh dokter. Coba dicari-cari apa nih alternatif kalau misalnya pejuang kanker ada yang mual, muntah, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Nah kami Support and Care tuh menyediakan produk yang bisa Bapak Ibu juga lihat, nanti bisa klik di link di bio kami untuk informasi lebih lanjut, dan jangan lupa konsultasi sama dokter. 2 menit terakhir dok, kira-kira ada tips, ada pesan-pesan nggak dok buat caring people yang merupakan seorang caregiver? Oke. Pada saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak di luar kendali ya, maksudnya yang tidak mengenakan. Jadi karena kan nggak semua hal itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kadang kita ada waktunya kita ketiban suatu masalah. Salah satunya adalah masalah kesehatan kanker. Nah, ada sesuatu hal yang masih bisa kita kendalikan. Nah, inilah yang harus kita kendalikan. Apakah itu? Yang pertama adalah respon kita terhadap penyakit ini. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita secara emosional kita, perasaan kita, itu kita masih bisa kendalikan. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain, bagaimana kata orang, oh kamu sekarang penyakitan seperti itu, ya jangan didengerin dan nggak usah dihiraukan, karena itu di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah tindakan kita, sikap kita terhadap penyakit ini. Nah, jangan sampai sebenarnya kita terlalu sibuk untuk ngurusin hal-hal yang di luar kendali kita, tapi hal-hal yang sebenarnya kita harus bisa kendalikan sendiri itu kita nggak kita kerjain. Contohnya apa? Mencari bantuan baik itu untuk urusan pengobatan ataupun mencari bantuan yang non pengobatan itu bentuknya apa? Sosial, kemudian spiritual, kemudian juga emosional ya. Jadi ini penting sekali. Jangan hanya berpaku sama dokter aja, karena sebenarnya manusia itu ya ada lapis-lapisnya. Ada lapisan fisiknya, raganya, ada lapisan emosionalnya, dan juga ada lapisan psikologisnya ya, dan spiritualnya. Nah, di situ juga salah satunya ada sosialnya. Jadi semua ini harus dipikirkan oleh pasien dan juga keluarga pasien, oleh pejuang kanker dan juga keluarga atau caregiver-nya si pejuang kanker ya. Jangan terlalu sibuk sama hal-hal yang nggak bisa kita urus sampai kita ngelupa untuk memberikan support kepada orang terkasih kita, memberikan apa istilahnya
menunjukkan kepedulian kita kepada mereka gitu. Jadi supaya kita bisa selalu ada, baik secara fisik, emosional. Nah, itu yang harus kita coba untuk lakukan. Oke, mantap dari Dokter Fani. Terima kasih ya dokter atas tips-tipsnya. Semoga membantu semua caring people yang join dalam sesi day live kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Dokter Fani atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan sampai jumpa caring people di live selanjutnya. Bye-bye dok. Take care. Bye-bye.